Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan sambutan dan pembukaan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia kepada yang kami hormati Insinyur Eko Siswoyo ST MSc PhD, disilahkan. Matur nuwun Mbak Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah na'madu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam satu forum yang insya Allah sangat berguna buat kita semua, buat UII khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, saudara-saudara kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya, dan kita tentunya sangat-sangat berharap bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Yang kami hormati Ibu Bapak peneliti dan pengabdi dari Universitas Islam Indonesia, dari semua jurusan, semua fakultas, dan semua prodi. Atas nama DPPM tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dari Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami pada acara pagi hari ini, yaitu sosialisasi terkait dengan hibah penelitian dan pengabdian internal DPPM, internal UII tahun 2024 ini. Yang kami hormati kolega-kolega kami di DPPM, Kapus Penelitian, Kapus Pengabdian, dan semua teman-teman keluarga besar DPPM yang sudah menyiapkan semuanya mulai dari sebelum acara ini tentunya dan sampai dengan nanti proses dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi mungkin tidak banyak untuk sedikit membuka atau menyampaikan hal yang terkait dengan acara pada pagi hari ini. Jadi acara pada pagi hari ini kami inisiasi untuk memberikan sekedar informasi ya, informasi-informasi yang baru terkait dengan pedoman ya, terkait dengan skema baru yang akan dibuka pada periode ini. Sebenarnya pedomannya itu sudah ada ya, pedoman sudah ada di website DPPM yang sudah diupload sejak lama, namun ada beberapa pembaruan ya yang kami lakukan ya, tentunya dengan memenuhi tuntutan ya, tuntutan baik internal maupun eksternal terkait dengan penelitian dan pengabdian ini, sehingga kami perlu melakukan adjustment untuk buku pedoman ini, termasuk skemanya. Bapak sekalian yang berbahagia, sekedar informasi, jadi alhamdulillah tahun lalu untuk Ristek Dikti ya ada 47 proposal penelitian UII yang didanai, dan kemudian ada tiga hibah pengabdian yang didanai yang lolos Ristek Dikti ya. Ini yang dari Dikti. Dan ada juga yang dari BRIN sebenarnya ya, ada juga yang dari BRIN. Ada beberapa dari BRIN. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ini untuk pagi hari ini kita akan nanti fokus terkait dengan hibah penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan oleh DPPM ya untuk internal UI ini. Berbagai skema, persyaratan dan sebagainya ini yang akan kita diskusikan, akan kita sampaikan, dan mungkin nanti berdiskusi pada pagi hari ini. Nah, untuk yang Ristek Dikti mohon untuk ditahan dulu jika ada pertanyaan, karena nanti kita akan adakan acara lagi yang khusus ya, khusus untuk hibah pendanaan dari eksternal ya ini. Karena Ristek Dikti sendiri untuk yang universitas masih belum dibuka ya, masih belum dibuka. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Ibu peneliti dan pengabdi yang luar biasa ya. Ini kapan diadakan? Insya Allah kita sedang mencoba mencari pembicara dari eksternal dan internal ya tentunya. Eksternal nanti harapannya adalah entah itu dari Dikti langsung ya, atau
yang direkomendasikan oleh Ristek Dikti ya, tentunya asesor atau reviewer ya, reviewer proposal penelitian dan pengabdian yang kita harapkan bisa memberikan mungkin nanti tips-tips ya, ataukah masukan-masukan dan sebagainya untuk persiapan hibah eksternal nanti. Jadi pagi hari ini akan fokus kepada internal DPPM, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat saat ini jumlah peserta termasuk kami ya yang di DPPM itu 74 ya, 74 orang. Nah, di sini meliputi dosen ya dan peneliti non dosen, dalam hal ini adalah di laboratorium dan di perpustakaan ya. Ini jumlahnya 74. Ini kalau dari kami sendiri mungkin sekitar berapa? Sekitar 10 orang ya, 10 sampai 16 orang. Artinya ini alhamdulillah ya, kita tetap syukuri dari jumlah dosen yang terdaftar di Ristek di Sinta ya. Sinta di dosen UI itu ada 780 sekian. Nah, ini belum sampai 10% ya. Kalau kita kurangi kurangi dari kita dari DPPM berarti sekitar 60 sekian. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah tetap ini mudah-mudahan nanti bisa bertambah ya ini. Nah, ini barangkali mungkin barangkali saya tidak tahu apakah ini DPPM ini hibahnya masih terlalu kecil anggarannya ya, sehingga kurang menarik bagi Bapak Ibu sekalian, ataukah dan juga kami tahu ya di tiap-tiap fakultas itu juga menyelenggarakan hibah juga yang mungkin anggarannya ada yang hampir sama dengan yang diselenggarakan oleh DPPM ya. Kami sebenarnya berharapnya sih anggarannya yang besar-besar gitu ya, tetapi Bapak Ibu sekalian saya yakin tahu ya bahwa kita juga anggarannya yang dari internal ini juga terbatas ya, terbatas sehingga ya harus ada seleksi kan, harus ada seleksi kan ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau kita merujuk pada tahun lalu ini proposal yang masuk itu ada yang sudah sangat bagus, ada yang bagus, ada yang sedang, dan ada yang masih kurang ya, kurang dalam tanda petik dari segi formatnya sendiri sudah tidak mengikuti format yang ada ya, padahal ini sudah kita sampaikan ya, disosialisasikan, dan template juga ada. Harapannya Bapak Ibu sekalian ke depan mohon untuk mengikuti format ya, agar proses seleksinya bisa lebih cepat ya. Beberapa itu kita kembalikan dulu, kemudian minta diperbaiki lagi ya, minta diperbaiki lagi karena kurang sesuai dan sebagainya gitu. Nah, ini kalau di dalam dianggap ini ada sebagai latihan untuk mendapatkan hibah eksternal ya, barangkali maka kami mohon Bapak sekalian nanti dalam menyiapkan proposal pada periode ini untuk melihat pedoman ya, melihat pedoman termasuk bukan hanya dari segi tata tulis ya, tata cara penulisan, tetapi juga mungkin konten apa saja yang harus ada, terus kemudian bagaimana penguatan-penguatan harus dilakukan itu, sehingga Bapak Ibu sekalian terbiasa untuk menyiapkan proposal yang memang sudah bagus, dan nanti harapannya ini sebagai jembatan untuk yang keluar itu ya, yang keluar UII, baik itu Ristek Dikti, kemudian BRIN maupun bahkan dari luar negeri. Saya tahu ya di beberapa Bapak sekalian ini ada yang sudah juga sering mendapatkan hibah eksternal itu ya, tapi ada beberapa juga yang masih internal ya. Nah, sekali lagi mohon kerjasama dari Bapak sekalian untuk berpartisipasi meramaikan hibah penelitian di internal ini, yang nanti secara teknisnya akan disampaikan oleh Kapus ya, yang terkait untuk penelitian. Nanti akan ada Prof. Mas Dugi dari Kapus Penelitian DPPM, dan ada untuk pengabdian ada Pak Junaidi Sapitri sebagai Kapus Pengabdian, tentunya nanti didukung oleh teman-teman dari DPPM yang lainnya. Barangkali itu saja Bapak-Ibu sekalian untuk membuka acara pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik dan bermanfaat, dan juga menjadi sekali lagi berlanjut terus ya, bukan hanya di internal tapi juga eksternal. Bukan hanya Ristek Dikti, BRIN, bahkan luar negeri ya. Ini terus terang kami sedang menginisiasi ya, mencoba akan membuat atau mengumpulkan informasi terkait hibah-hibah penelitian yang ada di luar Dikti ya, baik dari dalam negeri dan luar negeri, dan termasuk mencoba nanti meng-create ya proposal awal ya, yang nanti akan
kita kolaborasikan dengan Bapak Ibu sekalian. Ini Harapannya Pak belakang, Pak. bisa meningkatkan ya capaian penelitian dan pengabdian dari UII, karena ini akan berguna buat meskipun ya kita tidak hanya ranking oriented, tetapi ini akan berkontribusi di berkat UII ke depan. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Insinyur Eko Siswoyo SDMSC SPAD yang telah berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pertama terkait dengan hibah penelitian yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, kepada yang kami hormati Profesor Dr. Rersosmas Duki SAG MSI. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Izin saya masih ada rapat di vokasi ini, mungkin didahului oleh Pak Junaidi dulu, boleh ya? Baik, Bapak. Mohon izin Pak Junaidi untuk menyampaikan materi terkait dengan hibah pengabdian masyarakat. Kepada Bapak Junaidi Safitri SEI MEI, disilahkan. Oke, matur suwun Mbak Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Direktorat BPM Pak Eko Siswoyo, kemudian juga Prof. Mas Duki, dan Bapak Ibu sekalian, dosen Sivitas Akademik UII yang telah hadir dan meluangkan waktu pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izin kami berbagi informasi terkait dengan hibah yang insya Allah akan kita informasikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam waktu dekat ini, mungkin setelah sosialisasi ini. Ini kami share terlebih dahulu materinya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah bisa dilihat nggih materi dari ini yang pengabdian? Ampun, sudah Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi di awal telah diberikan pengantar oleh Pak Eko terkait dengan hibah penelitian dan pengabdian yang eksternal, insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera dibuka. Cuma memang kami belum mengetahui lebih pasti tanggal waktunya di tanggal berapa. Tapi yang jelas, yang pasti yang hibah internal, insya Allah waktu dekat ini nanti akan juga segera dibuka. Nah, di bidang kami ada beberapa hal yang mungkin kami perbaharui ya dari pedomannya, karena ini juga menyesuaikan dengan pedoman yang ada di Dikti. Ya memang motivasi kami adakan hibah internal di UII ini adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Iko tadi, yaitu untuk pelatih kita agar setelah kita mampu menyesuaikan proposal dalam hibah internal ini, kita berani untuk untuk bertempur gitu ya di medan nasional, yaitu di hibah eksternal seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengabdian masyarakat di sini, kami selalu mereminder terkait dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian UII pada tahun 2021 sampai 2025, yaitu dengan kita menetapkan 8 bidang unggulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik peneliti maupun pengabdi, khususnya yang pengabdi ini, kami berharap nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu saja dari 8 bidang unggulan ini, gitu ya, dari proposal yang Bapak Ibu usulkan. Misalnya kalau di bidang kami, di bidang keislaman, berarti range yang kami pilih di 8 bidang ini adalah bidang yang keempat,
yaitu membangun inklusif, mewujudkan masyarakat madani yang berdaya saing tinggi menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0. Ini kami berharap Bapak Ibu nanti bisa memilih dari 8 bidang ini salah satunya saja, karena mungkin nanti di SIM PPM juga memilih seperti itu. Tapi kami berharap itu juga akan Bapak Ibu masuk di dalam proposal. Karena memang proposal ini secara administratif dan substansi juga akan ada penilaiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin melanjutkan. Apa perbedaan dari skema tahun lalu dengan skema pada tahun ini? Pada tahun lalu, di 2023, itu ada skema pengabdian KKN unggulan, ya, dengan pendanaan yang kami kan di sini adalah 10 juta maksimal. Kemudian untuk yang PKM, pengabdian kolaborasi mitra, kurang lebih 15 juta. Kemudian ada pengabdian unggulan, gitu ya, kurang lebih 25 juta. Kemudian untuk pengabdian penugasan jurusan atau disingkat 35 juta. Kemudian ada PKW, pengabdian kolaborasi wilayah, maksimal di sini adalah 40 juta. Dan yang terbaru, Bapak Ibu sekalian, pada skema 2024 ini adalah kami mengusulkan adanya pengabdian masyarakat kolaborasi, yaitu kurang lebih sekitar 45 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin kalau penjelasan di dalam PPT ini kurang detail, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat secara detailnya di dalam buku pedoman yang sudah dipublish di website DPPM UI. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mendownload pada kolom dokumen. Di situ secara detail akan sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan skema KKN unggulan, ini adalah tujuannya yang kita inginkan dari program skema KKN unggulan ini atau PKU adalah agar program ini bisa dilaksanakan bersamaan dengan waktu KKN atau di luar waktu pelaksanaan KKN yang telah ditentukan. Program ini sebagai upaya memperkuat program yang telah disepakati bersama dengan mitra dan sebagai program yang mampu mendorong empati dan simpati mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat serta dapat memberikan sumbangsi bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu yang pernah menjadi DPL, dosen pembimbing lapangan, sangat mengetahui kegiatan KKN yang berjalan di UI selama ini, dan memang banyak masukan dari masyarakat kurangnya waktu ya untuk kegiatan KKN, karena memang KKN kurang lebih berjalan maksimal 30 hari atau 1 bulan seperti itu. Nah, dengan adanya skema KKN unggulan ini, bagi DPL 1 diberikan kesempatan untuk bisa menangkap peluang ini agar program unggulan yang menjadi programnya KKN, misalnya programnya unit gitu ya, itu bisa ditindaklanjuti. Paling tidak program unit itu bukan hanya sebatas program di KKN, tetapi juga bisa ditindaklanjuti dalam skema pengabdian masyarakat, skema KKN unggulan ini. Nah, inilah yang menjadi motivasi kami agar KKN unggulan ini bisa dikembangkan ya setelah selesai KKN, tapi masih terus bisa berlanjut untuk menyesuaikan atau bersama-sama dengan mitra atau masyarakat di tempat KKN itu untuk mencari solusi yang sudah diobservasi oleh rekan-rekan mahasiswa KKN sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tujuannya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat lebih detail terkait dengan tujuannya di dalam buku pedoman. Kami lanjutkan saja. Untuk kriteria skema ini tidak ada perubahan dengan pedoman di 2023. Ada penambahannya adalah di kolom nomor 6 ini, yaitu mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 indikator kinerja utama atau IKU minimal 2 indikator. Nah, ini tambahan di 2024 yang membedakan dengan 2023, yaitu adanya kita minta atau kita berharap di dalam proposal Bapak Ibu sekalian itu ada
muncul IQ di sini, yaitu minimal 2 indikator IQ ya. Karena ini juga menjadi menjadi peta ya, unit-unit mana saja yang nanti akan menggunakan program dalam unit itu dalam program IQ, dan bisa saja nanti universitas juga akan memasukkan IQ-IQ yang sudah diusulkan itu ke dalam penilaian atau perankingan di tingkat dikti seperti itu. Nah, sehingga ini kita tambahkan di sini adalah IQ minimal 2 indikator. Kemudian untuk usulan dana untuk yang PKU ini ya, program KKN unggulan maksimal adalah 10 juta dan waktu kegiatannya kurang lebih 6 bulan dan melibatkan mahasiswa minimal 3 mahasiswa. Kemudian melibatkan minimal 1 mitra masyarakat yang didampingi dengan dibuktikan surat pernyataan dari mitra. Kemudian iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai. Kemudian permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 2 bidang masalah yang akan diadili. Nah, ini kriteria di dalam skema PKU, Bapak Ibu sekalian, yang mana tadi yang telah kami sampaikan, yang kolom nomor 6 inilah yang menjadi tambahannya. Nah, kemudian untuk persyaratannya, Bapak Ibu sekalian, tim pengusul merupakan dosen aktif UII, memiliki NIDN atau NIDK, dan ID Sinta. Nah, kemudian tim pelaksana terdiri dari 1 orang. Jadi untuk yang skema PK ini ya tidak dibolehkan ya, dibolehkan hanya 1 orang ya, dia ketua dan dia juga menjadi anggota seperti itu. Kemudian ketua pengusul merupakan dosen pembimbing lapangan atau DPL yang pernah membimbing KKN. Nah, ini persyaratan juga. Kemudian jabatan minimal asisten ahli dan, nah ini kita bold juga Bapak Ibu sekalian, memiliki Sinta skor overall minimal 10 untuk semua bidang. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian nanti mungkin ya bisa cross check ya Sinta Bapak Ibu sekalian untuk melihat skor overall pada Sinta Bapak Ibu sekalian apakah sudah mencukupi nilainya minimal 10 untuk semua bidang. Nah, ini terkait dengan skema PKU. Kemudian untuk keluaran di dalam skema KKN unggulan ini, yaitu, nah ini juga Bapak Ibu sekalian, yang membedakan luaran di 2024 dengan 2023 yang lalu adalah luaran wajibnya bagi pengusul yang skema PKU ini adalah presentasi hasil pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hanya itu saja untuk yang skema PKU. Sedangkan untuk luaran tambahan, dan ini adalah pilihan ya, tidak semuanya, bisa berupa model atau sistem, ya, desain merek, desain sampel, produk, dan haki atau satu artikel publikasi pada media cetak, elektronik, atau video dokumentasi kegiatan. Nah, itu luaran dalam skema PKU atau pengabdian KKN unggulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin melanjutkan untuk skema yang kedua, yaitu skema kolaborasi mitra atau disingkat di sini adalah PKM. Nah, pendahuluannya adalah kegiatan skema kolaborasi mitra ini adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan mitra. Ya, khalayak sasaran program pengabdian kolaborasi mitra ini adalah masyarakat yang produktif secara ekonomi, seperti kelompok pengrajin, ya, kelompok petani, kelompok tani, nelayan, ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga atau IRT dengan kepemilikan usaha bersifat individu atau perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 2 orang di luar anggota keluarga.
Ya, mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok Dasawisma, Pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengrajin, ya, kelompok ibu-ibu rumah tangga, dan lain-lain. Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, misalnya sekolah, ya, PAUD, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, gitu ya. Karang Taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT, RW, dusun, desa, puskesmas, posyandu, pesantren, dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu sekalian, untuk skema kolaborasi mitra ini skemanya langsung dikerjasamakan atau langsung melibatkan mitra, ya, yang ada pada 3 komponen ini, atau bisa kelompok pengrajin atau industri rumah tangga atau kelompok yang dia non ekonomi, gitu ya, yang tidak produktif secara ekonomi. Nah, kemudian untuk tujuan dari PKM ini, ya, mengembangkan atau memberdayakan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial, membantu menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan keterampilan berpikir, membaca, menulis, atau keterampilan yang lainnya yang dibutuhkan, dan membangun paradigma pemberdayaan dengan konsep co-creation, co-financing, dan co-benefit. Nah, ini tujuan dari PKM. Maaf, ini belum kita ubah. Ya, ini di PKM masih. Kriterianya, Bapak Ibu sekalian, kriteria di dalam skema PKM, ya, yaitu yang pertama, iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam kriteria yang pertama ini adalah salah satu upaya kita untuk hilirisasi riset, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, calon peneliti atau pengabdi yang telah memiliki publikasi baik dalam jurnal atau telah melakukan riset atau penelitian, kemudian ingin ditindaklanjuti atau dihilirisasikan di dalam pengabdian. Nah, ini merupakan skema yang kita prioritaskan adalah iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai. Kemudian untuk permasalahan yang ditangani pada mitra, minimal 2 bidang masalah yang akan diatasi. Kemudian usulan dana pada skema PKU adalah 15 juta, kemudian jangka waktu kegiatan 6 bulan, melibatkan mahasiswa minimal 2 orang, kemudian mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 indikator kinerja utama atau IKU, minimal 2 indikator. Kemudian melibatkan minimal 1 mitra masyarakat yang didampingi dengan dibuktikan surat pernyataan dari mitra. Nah, ini merupakan kriteria skema dalam skema kolaborasi mitra, gitu ya. Kemudian untuk skema yang luaran untuk skema kolaborasi mitra ini, yaitu yang pertama adalah, nah, jadi untuk keluaran wajibnya, ya, bagi para pengabdi yang mengusulkan skema PKM, yaitu luaran wajibnya adalah presentasi, ya, hasil pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh DPPM UII. Nah, ini luaran wajibnya. Kemudian untuk luaran tambahan, ya, bisa dipilih nanti apa yang bisa nanti disajikan. Apakah itu metode sistem atau desain merek atau desain sampel produk dan aki atau satu artikel publikasi pada media cetak atau elektronik atau video dokumentasi kegiatan. Nah, ini skema untuk kolaborasi mitra yang tadi dananya kurang lebih 15 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga ini ada skema pengabdian unggulan atau kita singkat di sini adalah PPM.
sesuai dengan arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan DPPM UI, yaitu pengembangan kehidupan masyarakat madani dan lestari. Penerapan arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat ini bersifat memecahkan masalah komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan atau sustainable dengan sasaran yang tidak tunggal. Ya, hal-hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya program pengabdian DPPM UI di tahun 2022, itu program pengabdian masyarakat unggulan. Ya, program pengabdian unggulan adalah program kegiatan pengabdian masyarakat yang disesuaikan dengan bidang unggulan pengusul atau bidang unggulan pengabdian UI dalam Renstra di tahun 2021 sampai 2025, dengan harapan hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat terpetakan jumlah klaster unggulan pengabdian dari Universitas Islam Indonesia. Nah, ini skema pengabdian unggulan. Nah, kemudian selanjutnya untuk kriteria skemanya gitu ya. Untuk yang program pengabdian unggulan ini atau disingkat PPU, ya, maaf ini bukan PPM, tapi PPU, program pengabdian unggulan. Seperti yang sebelumnya dalam kriteria 2024, yang pertama ini adalah iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai. Ya, artinya ini ada hilirisasi riset yang telah Bapak Ibu lakukan, kemudian ingin disosialisasikan atau ingin disebarluaskan di dalam masyarakat, maka ini hilirisasi dalam pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua, permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 2 bidang masalah yang membutuhkan kepakaran dari rumpun ilmu yang berbeda. Kemudian untuk yang skema PPM ini, ya, usulan dana maksimal yaitu 25 juta. Kemudian yang keempat, pemberdayaan berbasis mitra adalah program monotahun dengan jumlah waktu kegiatan 10 bulan. Lalu melibatkan mahasiswa minimal 2 orang, mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 indikator kinerja utama atau IKU, minimal 2 indikator, dan kemudian melibatkan minimal 1 kelompok masyarakat yang didampingi dengan dibuktikan surat pernyataan dari mitra. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan kriteria di skema PPU, ya, program pengabdian unggulan. Kemudian untuk skema persyaratannya, ya, persyaratan untuk pengabdian unggulan ini adalah minimal S2 lektor dikti, kemudian tidak boleh ada tunggakan kegiatan PPM, ya, atau sedang dalam pelaksanaan kegiatan ketua pengusul. Kemudian tim pengusul merupakan dosen aktif UI, ya, memiliki NIDN atau NIDK dan juga Edisinta. Lalu pelaksana terdiri dari 3 orang, ya, 1 ketua dan 2 anggota. Nah, untuk yang PPU ini program unggulan, ya, pengabdian unggulan, memiliki, ya, Sinta skor overall minimal 20, ya, untuk semua bidang. Ya, kalau untuk yang KKN unggulan, kemudian PKM itu 10, ya, skor Sintanya. Tapi untuk yang Udah unggulan terlambat ini, ya yang itu kita penelitian. naikkan, yaitu adalah minimal 20 dalam Sinta. Itu untuk yang persyaratannya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang luaran wajib, mohon maaf ini saya ini ada. Oke. Mohon izin untuk berhenti berbagi sebentar. Mohon maaf sebentar. Kita lihat. Iya.
Ya, mungkin kita beralih ke dalam pedoman gitu Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pengusul, yang skema unggulan, ya KKN unggulan, ya program pengabdian unggulan, persyaratannya tadi sudah kami sampaikan, minimal Sinta skor. Kemudian untuk luarannya, luaran wajibnya sebagai berikut, yaitu publikasi di Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat atau buku ber-ISBN. Nah, ini untuk luaran yang pertama, luaran wajibnya. Kemudian untuk yang luaran wajibnya juga, yaitu presentasi ya hasil pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh DPPM. Kemudian untuk luaran tambahan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa memilih ya apakah modelnya dalam bentuk metode atau sistem, desain merek atau desain sampel produk, dan haki atau artikel publikasi pada media cetak, elektronik, atau video dokumentasi kegiatan. Nah, ini untuk skema program pengabdian unggulan atau PPU. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, skema yang keempat ya yang kita tawarkan di sini yaitu adalah pengabdian penugasan jurusan. Nah, pengabdian penugasan jurusan di sini ya adalah program pengabdian masyarakat dalam rangka mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Program ini adalah program yang melibatkan dosen antar prodi yang berada dalam satu fakultas atau multifakultas dan melibatkan mahasiswa dalam satu wilayah mitra tertentu yang telah bekerja sama dengan universitas atau fakultas. Tujuan dari skema ini agar jurusan memiliki mitra strategis yang dapat mendampingi, membina, dan memberdayakan mitra sampai menjadi mandiri. Nah, kemudian untuk tujuan dari kegiatan pengabdian jurusan ini atau penugasan jurusan, ya, yaitu adalah mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat dan wilayah binaan, mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, kemudian memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin, membantu program pemerintah dalam membangun masyarakat dan masalah kewilayahan, serta membantu mensukseskan terlaksananya program RPJMDes. Kemudian meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi, RT, UMKM, dan kelompok usaha lainnya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan program lain sesuai dengan kebutuhan wilayah. Memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan kewilayahan dan membentuk Teknopark perguruan tinggi berbasis kewilayahan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kriteria usulan, ya, ini kita sesuaikan dengan PPT yang tadi. Kriteria usulan, ya, kurang lebih hampir sama dengan kriteria sebelumnya. Perbedaannya di sini adalah yang pertama, tag yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai, karena ini adalah salah satu wujud dari hilirisasi riset. Kemudian permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 2 bidang masalah yang membutuhkan kepakaran dari rumpun ilmu yang berbeda. Nah, kemudian ini usulan dana maksimal adalah 35 juta. Ya, ini untuk yang penugasan jurusan. Lalu perbedaan yang lainnya, jangka waktu kegiatan di sini kurang lebih ya 10 bulan. Nanti maka Bapak Ibu ketika menyusun proposal di dalam bentuk timeline nanti bisa menyesuaikan dengan jangka waktu yang ada pada kriteria usulan kegiatan. Kemudian melibatkan mahasiswa ya minimal 5 orang. Kemudian mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 indikator kinerja utama ya minimal 2 indikator. Lalu melibatkan minimal 1 mitra masyarakat yang didampingi dengan memberikan surat pernyataan dari mitra. Nah, kemudian untuk persyaratan pengusul ya untuk skema PPJ ya pengabdian penugasan jurusan minimal lektor dikti gitu ya.
Kemudian tim pelaksana terdiri dari 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Kemudian kegiatan pengabdian dilaksanakan bersama tim yang ditunjuk oleh jurusan. Ya, ada keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan minimal 5 orang. Tidak boleh ada tunggakan kegiatan PPM, ya, atau sedang dalam pelaksanaan sebagai ketua pengusul. Lalu tim pengusul merupakan dosen aktif UII, minimal NIDN atau NIDK, dan memiliki Edi Sinta. Kemudian ketua pengusul ya minimal jabatan lektor dan memiliki Sinta skor oral minimal 20 untuk semua bidang. Nah, ini kriteria kemudian persyaratan. Lalu untuk luarannya Bapak Ibu sekalian, untuk luar skema PPJ ya, yaitu yang pertama publikasi di Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat terindeks Sinta ya, atau buku ber-ISBN. Nah, kemudian presentasi ya hasil pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh DPM UII, ini untuk luaran wajibnya. Kemudian untuk luaran tambahannya ya nanti bisa dipilih ya apakah itu model atau sistem, desain merek atau desain sampel produk, dan haki atau satu artikel publikasi pada media cetak atau elektronik atau video dokumentasi kegiatan. Nah, ini skema kita yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk skema yang kelima, yaitu skema pengabdian kolaborasi wilayah, atau kita singkat adalah PKW. Ya. Jadi skema kolaborasi wilayah adalah pengabdian masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah ya atau perusahaan swasta yang dia memiliki program CSR. Ya, jadi posisi PKW di sini adalah wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyukseskan program kewilayahan yang disusun oleh Pemda. Nah, Pemda di sini apa? Yaitu pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, ya, dalam RPJMD atau perusahaan. Ya, perusahaan ini bisa BUMN, BUMD, atau dunia usaha, dunia industri, ya, atau kita singkat TUDI, yang dia memiliki program CSR. Ya, dengan demikian sinergi yang dibangun dalam PKW diwujudkan dalam bentuk kerjasama kepakaran, perintegrasian, kebersamaan dalam pelaksanaan program maupun kontribusi pendanaan. Ya. Nah, usulan program PKW ya disusun bersama pihak terkait yang meliputi perguruan tinggi pengusul, pemerintah atau DUDI yang memiliki program CSR. Adanya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah atau DUDI yang memiliki program CSR dipertimbangkan untuk membangun tradisi kebersamaan antara perguruan tinggi sekaligus dimaksud sebagai penyempurnaan jenis kepakaran yang diperlukan dalam pelaksanaan. Ya, PKW dilaksanakan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kewilayahan seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, pariwisata, sarana prasarana, produksi, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan lainnya, lingkungan, administrasi, dan pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, skema kolaborasi kewilayahan ini ya adalah skema antara kita di perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, bisa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, atau juga DUDI, dunia usaha, dunia industri. Nah, kemudian tujuan dari kegiatan ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat di sini. Kemudian untuk persyaratannya, yang pertama persyaratannya adalah minimal lektor dikti, ya, kemudian dilaksanakan bersama tim minimal 3 orang, beda bidang ahli, ya, 1 ketua dan 2 anggota lintas bidang ilmu. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan minimal 4 mahasiswa, tidak boleh ada tunggakan, ya, kemudian pengusul merupakan dosen aktif UII, memiliki NIDN atau NIDK dan Edi Sinta. Ketua pengusul
ya minimal jabatan rektor dan memiliki Sinta Score overall minimal 30 untuk semua bidang. Ini untuk yang PKW. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kriteria usulan kegiatan, iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai. Permasalahan ditangani pada mitra minimal 2 bidang masalah yang membutuhkan kepakaran dari rumpun ilmu yang berbeda. Nah, untuk pendanaan yang kita tetapkan di sini ya maksimal adalah 40 juta untuk PKW. Kemudian jangka waktu kegiatan kurang lebih 10 bulan, melibatkan mahasiswa minimal 4 orang, mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 indikator kinerja utama atau IKU minimal 2 indikator, dan melibatkan minimal 1 mitra, ya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, atau DUDI yang didampingi dengan dibuktikan surat pernyataan dari mitra dan adanya sharing dana. Kemudian untuk luarannya, di sini luarannya adalah publikasi di Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat terindeks Sinta atau buku ber-ISBN. Kemudian luaran wajib yang lainnya adalah presentasi hasil pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh DPPM. Kemudian untuk luaran tambahannya ya nanti pengabdi bisa memilih ya apakah itu metode atau sistem, desain merek atau desain sampel produk, dan haki atau satu artikel publikasi pada media cetak, elektronik, atau video dokumentasi. Nah, itu untuk yang kelima, yaitu pengabdian kolaborasi wilayah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian program pengabdian yang keenam, ya, yang baru di tahun 2024 ini adalah pengabdian masyarakat kolaborasi internasional, atau kita singkat adalah PMKI. Pengabdian masyarakat kolaborasi internasional merupakan bagian dari upaya UI menuju perguruan tinggi kelas dunia, ya. Kemudian program hibah pengabdian kolaborasi internasional ini bertujuan untuk penguatan dan pengembangan pengabdian masyarakat dengan mitra luar negeri. Selain itu, program ini juga berupa meningkatkan mutu pengabdian masyarakat yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau aktivis LSM atau organisasi luar negeri. Sasaran pengabdian ini adalah mitra kolaborasi internasional yang diprioritaskan dari universitas dengan peringkat 500 dunia versi QS World University Ranking. Ya, kemudian kegiatan PMKI ini diharapkan menjadi salah satu strategi penguatan dan rekognisi institusi, prodi dan atau dosen tim pelaksana PMKI ini di kancah internasional. Skema ini juga menjadi manifestasi internasionalisasi ideologi UI menjadi Universitas Rahmatan lil Alamin. Ya, ini kemudian tujuan dari PMKI terciptanya kolaborasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan mitra di luar negeri, memenuhi kriteria akreditasi perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian masyarakat internasional menuju World Class University, kemudian mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat dan wilayah binaan, memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin, rekognisi internasional, dan kolaborasi lintas negara pada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian untuk luaran wajibnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu publikasi di Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasional terindeks Sinta minimal 4, ya, atau internasional atau buku ber-ISBN. Kemudian presentasi hasil pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh DPPM, ini adalah luaran wajibnya. Kemudian untuk luaran tambahannya nanti pengusul memilih apakah dia akan menjanjikan luaran tambahannya itu metode atau sistem, desain merek atau desain sampel produk, ya, dan haki atau satu artikel publikasi pada media cetak, elektronik, dan video dokumentasi kegiatan.
Nah, kemudian untuk kriteria usulan kegiatan, Bapak Ibu sekalian, ini tolong nanti bisa diperhatikan. Usulan pengabdian masyarakat kolaborasi internasional diprioritaskan dari universitas dengan peringkat 500 dunia versi GS World University Ranking. Kemudian yang kedua, iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim mengusul diprioritaskan untuk didanai. Permasalahan yang ditangani pada mitra minim 2 bidang masalah ya yang membutuhkan kepakaran dari rumpun ilmu yang berbeda. Kemudian usulan dana untuk program PMKI ini maksimal 45 juta ya. Kemudian jangka waktu kegiatan 10 bulan melibatkan mahasiswa minimal 2 orang. Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 indikator kinerja utama atau IKU minimal 2 indikator. Kemudian yang persyaratan poin A atau persyaratan bukan poin A, persyaratan nomor 1 dapat dikecualikan. Kalau yang nomor 1 ini kan usulan pengabdian masyarakat itu diprioritaskan dari universitas dengan peringkat 500 dunia. Nah, kemudian yang nomor 8 ini persyaratan yang ada pada nomor 1 itu dapat dikecualikan bagi proposal pengabdian masyarakat yang memperoleh sharing pendanaan luar negeri dengan syarat pengajuan proposalnya melalui simppm.uii.ac.id. Ini untuk kriteria usulan kegiatan. Kemudian untuk persyaratan pengusul, ya Bapak Ibu sekalian, untuk skema PKMI ini, yaitu minimal S3 lektor, ya minimal S3 lektor. Kemudian dilaksanakan bersama tim minimal 3 orang, beda bidang keahlian, 1 ketua dan 2 anggota lintas bidang ilmu. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan minimal 2 mahasiswa. Tidak boleh adanya tunggakan. Kemudian tim pengusul merupakan dosen UII, memiliki NIDN atau NIDK dan Edi Sinta. Dan yang terakhir, ketua pengusul memiliki jabatan lektor dan memiliki Sinta skor overall minimal 30 untuk kegiatan atau untuk semua bidang. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah 8 skema ya, 8 skema yang ada pada tahun 2024 ini di bidang penelitian di bidang pengabdian masyarakat. Nah, kurang lebih itu ya yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ketika ada tanya jawab bisa kita berikan penjelasan lebih detailnya lagi, atau Ibu Bapak sekalian bisa mendownload pedoman PPM pada website DPPM UII. Mungkin itu pengantar yang kami sampaikan di pengabdian masyarakat. Setelah itu kami kembalikan lagi kepada moderator, kepada Bu Mai. Kami persilahkan Bu Mai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Junaidi Safri, SEI, MEI yang telah menyampaikan materi terkait dengan hibah pengabdian masyarakat. Materi yang kedua terkait dengan hibah penelitian yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, kepada yang kami hormati Profesor Dr. Rersos Masduki, SAG, MSI, disilahkan. Ya, baik Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, para kolega, para senior dosen di seluruh fakultas yang ada di UI. Izin tadi saya masih ada agenda di vokasi, namun sudah selesai, sehingga tadi didahului oleh Pak Kapus pengabdiannya. Nah, saya akan langsung saja mohon bantuan Mas Win atau Mbak Mei untuk share screen PowerPoint-nya. Akan menyampaikan beberapa poin penting berkaitan dengan kebijakan hibah riset, ya, baik yang berkenaan dengan substansi atau skema-skemanya maupun yang berkenaan dengan output dan dimensi administratifnya. Tentu saja saya berharap atau kami berharap dari DPPM Bapak Ibu
sudah mendownload pedoman PPM tahun 2024 yang ada di website DPPM, atau nanti kalau belum mohon berkenan untuk mendownload, sehingga apa yang akan saya jelaskan ini mungkin tidak cukup detail seperti yang tadi disampaikan Pak Junaidi. Saya akan mencoba fokus pada beberapa poin utama yang karena waktunya siang ini juga pendek, supaya nanti tanya jawabnya mungkin bisa lebih banyak. Dan saya juga ingatkan bahwa memang penjadwalan untuk submission juga cukup pendek, ya. Sementara kami plot sampai 28 Februari. Nah, oleh karena itu segera setelah sosialisasi ini, Bapak Ibu yang belum mendownload dan membaca pedoman itu bisa segera melakukan kunjungan ke website DPPM. Nah, itu sebagai pengantar awal. Nah, kita lanjut ke slide kedua, Mas Arno ya, atau Mas Win. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat budaya riset kita, kalau dilihat dari indikator dukungan kelembagaannya itu cukup baik ya. Artinya hibah-hibah riset itu sudah berkembang di 3 level ya. Yang pertama di level program studi atau jurusan. Itu ada skema-skema riset baik yang sifatnya penugasan maupun kompetitif. Itu sudah terselenggara juga. Barangkali tidak semuanya, tapi mudah-mudahan kami mendorong prodi atau jurusan yang belum menyelenggarakan hibah riset internal itu bisa mengupayakan. Nah, kemudian yang kedua itu pada level fakultas, itu kami juga melihat ada skema hibah yang sama, di mana Bapak Ibu secara kompetitif bisa melakukan pengajuan di masing-masing fakultas, tentu untuk dosen di fakultas setempat ya. Nah, kemudian yang akan saya sampaikan dan menjadi tugas atau mandat DPPM itu hibah riset pada tingkat universitas. Yang secara general nanti saya singgung di slide terakhir. Nah, ada satu skema lagi yang spesifik, yaitu hibah riset untuk percepatan lektor kepala dan guru besar. Nah, yang ini posnya ada di bidang 1 atau di wakil rektor 1 di level universitas ya. Bapak Ibu, apa maknanya bahwa kita berharap bahwa Bapak Ibu itu memanfaatkan seluruh skema ya, sehingga dalam 1 tahun itu bisa memiliki 2, minimal 1, tentu saja bisa 2, bisa jadi juga 3 riset, sehingga memperkuat apa yang kita sebut budaya riset di universitas secara keseluruhan. Namun demikian tentu karena masing-masing lab ini kompetitif, kita berharap masing-masing juga saling mengisi. Jadi apa yang nanti kami sediakan hibah di DPPM tentu bisa barangkali mengcover seluruh kebutuhan atau minat. Namun memang dari awal ini bersifat trigger ya, sehingga Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya sambil mencoba mengakses riset lain, baik di dalam UII maupun di luar UII ya. Misalnya melalui skema Kemenristek Dikti atau juga melalui skema BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, apa yang sebetulnya menjadi mimpi selalu dari hibah-hibah riset kita adalah pertama memperkuat budaya riset itu sendiri. Ya, jadi karena ini menjadi tugas utama kita sebagai akademik, di samping budaya risetnya itu juga sinergi. Jadi sinergi antara misalnya peneliti di dosen di prodi A dengan prodi B ya.
kemudian sinergi antar program studi, ya, kemudian juga sinergi antara peneliti dengan pihak-pihak terkait di luar UII. Ini menjadi penting karena pada akhirnya hasil riset kita harapkan berdampak pada end user, ya. Kemudian juga kolaborasi riset, ya. Ini sangat penting bahwa riset kita punya rekam jejak dengan berkolaborasi baik dengan dosen di luar UII di Indonesia maupun dosen-dosen atau scholar yang ada di universitas di luar negeri. Jadi kata kuncinya ini Bapak Ibu, budaya risetnya, sinerginya, dan kolaborasinya. Dan di ujung selalu adalah kita berharap ada publikasi internasional yang nanti akan berdampak pada penguatan kompetensi dari Bapak Ibu sendiri, dan juga penguatan rekognisi universitas dan kita sebagai individu. Ya. Nah, ini barangkali general points ya yang saya ingin sampaikan terkait dengan kebijakan umum di riset kita di DPPM. Slide berikutnya. Nah, kaitannya dengan inovasi kebijakan ya yang sudah kita mulai tahun lalu. Pertama-tama tahun ini kita buka kembali yaitu riset yang berbasis institusi ya, atau riset pengembangan institusi ya. Yang detail skemanya ada di panduan Bapak Ibu. Jadi kita adreskan kebijakan hibah ini untuk pengelola pusat studi yang diharapkan mulai bergerak kembali ya atau hidup dan bertumbuh, karena ada banyak sekali pusat studi di UII tapi ada yang mati suri, ada yang berkembang dengan statis, ada juga yang cukup advance. Nah, kami di DPPM itu mengalokasikan skema yang bisa membantu setidaknya aktivasi awal dari pusat-pusat studi melalui topik-topik riset yang itu bisa menjadi milestone awal dari kinerja pusat studi, ya. Nah, selain institusi ini bermakna pusat studi, itu juga bisa bermakna program studi maupun departemen atau juga minat kajian ya di bawah prodi dan jurusan. Jadi kita buka juga istilahnya kriteria yang lebih luas dari sekedar pusat studi. Nah, jadi bisa prodi, bisa departemen, bisa atau minat kajian. Yang mana memang topiknya itu seputar UI. Makanya begini. Jadi dalam kerangka pengembangan institusi misalnya untuk prodi atau departemen tentu ada backbone keilmuan ya, yang spesifik yang itu ingin dikembangkan kemana dan sebagainya. Termasuk yang sifatnya manajerial isu misalnya untuk penguatan keterlibatan stakeholder seperti apa, atau mungkin mau membuat renstra ya untuk 5-10 tahun ke depan yang berbasis riset. Nah, itu kami akan sangat senang bisa memproses proposal Bapak Ibu yang diatasnamakan institusinya. Karena salah satu problem selama ini yang kita lihat adalah peta jalan riset misalnya tidak semua prodi ada ya. Kemudian juga peta jalan dari pusat-pusat studi itu sendiri. Kemudian kedua itu penting Bapak Ibu cermati, nanti juga ada di panduan. Jadi sejak tahun lalu kita mencoba memprioritaskan hibah-hibah ini pada dosen dengan usia yang relatif muda ya, atau yang belum pernah memperoleh hibah di DPPM. Jadi penjelasan intinya itu belum pernah memperoleh hibah riset dalam 4 tahun terakhir, itu kami prioritaskan untuk diterima. Tentu semuanya diproses, tapi pada eksekusi akhir kami akan melihat rekam jejak masa kerja dari dosen yang bersangkutan.
Dalam rangka apa Bapak Ibu? Ini dalam rangka kita mengejawantahkan mandat pembinaan ya. Kita harapkan dosen-dosen yang masih baru di UII, misalnya baru 5 tahun bekerja ya, itu motivasi dan mereka kemudian langsung punya legasi bagaimana melakukan riset yang hibahnya dari DPPM. Nah, ini kami juga akan ikuti nanti dengan pendampingannya di dalam proses riset ketika hibah ini sudah dinyatakan lolos. Nah, kemudian yang ketiga, kebijakan lain yang juga kami terapkan adalah memperkuat riset kolaborasi, terutama untuk para guru besar kita. Alhamdulillah ada 40 guru besar. Yang ini kita dorong melalui skema hibah di DPPM agar guru besar kita itu mengajukan riset kolaborasi yang maksudnya adalah melibatkan kolaborator luar negeri atau perguruan tinggi di luar UII. Itu kita buka juga hibahnya. Apa maknanya Bapak Ibu? Supaya kita memperkuat jejak rekam kolaborasi antara guru besar secara individu dan UII dengan lembaga-lembaga internasional dan tentu juga scholars di luar UII dengan reputasi publikasi tertentu. Nah, poin berikutnya adalah berkaitan dengan kebijakan untuk menghapus kewajiban laporan keuangan pada semua kategori hibah. Yang ini sudah kita mulai tahun lalu. Dan apa maksudnya? Itu adalah biar para penerima ini lebih fokus pada mengerjakan laporan deskriptifnya atau melaksanakan risetnya, dan kemudian memproses luaran publikasi. Karena selama ini kita lihat selalu ada beban administratif yang tampaknya justru menyita waktu. Nah, dengan kebijakan ini maka Bapak Ibu diharapkan fokus pada bagaimana melaksanakan riset dengan baik dan menulis artikel untuk luaran publikasi. Nah, kemudian yang terakhir tadi sudah disinggung juga oleh Pak Kapus Pengabdian bahwa kita juga akan mulai mengaktifkan kembali monitoring ya pada Bapak Ibu nanti dalam pelaksanaan hibah ini dalam upaya untuk memperkuat laporan pelaksanaan risetnya. Jadi ada banyak kasus belakangan ini di mana para penerima hibah itu tidak cukup fokus membuat laporan deskriptifnya yang menggambarkan pelaksanaan riset, tapi langsung ada mengerjakan luaran publikasi. Nah, kami melihat ini problem karena kita ingin bahwa Bapak Ibu itu memang melaksanakan riset pada segera setelah kontrak ditandatangani, kemudian memang juga melaksanakan risetnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan itu kemudian dilaporkan secara deskriptif. Nah, sehingga tampak bagaimana proses awal riset, kemudian wawancara, kemudian barangkali observasi, survei itu tampak di laporan akhir yang itu menggambarkan bahwa riset telah dilaksanakan dengan baik. Nah, itu kami akan lakukan monitoring dan kami tekankan nanti dalam kontrak. Nah, lalu output Bapak Ibu semua dari riset-riset kita itu juga akan kita layani dalam 2 forum di luar output publikasi, yaitu berupa seminar akhir tahun di DPPM karena selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh peneliti luar. Kami meminta Bapak Ibu yang melakukan memperhibah di DPPM itu untuk juga presentasi di seminar DPPM, di mana ada 2 keuntungan di situ. Pertama, jejaring ya, jaring dengan peneliti lain, dan yang kedua adalah proofing yang mungkin diperlukan untuk
kebutuhan administrasi. Nah, kaitannya dengan proceeding ini tentu Bapak Ibu kalau kemudian memilih untuk luaran publikasi artikel, maka tentu tidak perlu ya dimasukkan di proceeding untuk menghindari double publikasi. Kemudian kami juga nanti akan meminta Bapak Ibu untuk membuat perekaman hasil riset di dalam bentuk podcast. Yang ini maknanya apa Bapak Ibu, untuk membantu Bapak Ibu agar hasil riset ini juga istilahnya bisa beredar dan mendapatkan perluasan hasil audien kepada kaum milenial ya, yang biasanya aktif di media sosial. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan sendiri atau bisa bekerja sama atau melakukan kontak dengan misalnya Laboratorium Ilmu Komunikasi di FPB. Nah, Bapak Ibu, jadi kita berusaha agar pertama skema-skema yang ada ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita untuk penguatan dosen muda, penguatan institusi, kemudian penguatan kolaborasi. Di samping itu kita juga ingin agar hasil-hasil risetnya itu istilahnya muncul tidak hanya di luaran publikasi artikel, tapi juga dalam seminar dan dalam materi pendek di media sosial. Dengan begitu seluruh publik yang kita harapkan menjadi konstituen dari riset kita itu dapat menikmati hasil riset Bapak Ibu. Ya. Ini kebijakan umum yang nanti secara detail Bapak Ibu bisa mencermatinya di pedoman ini. Nah, kemudian terakhir sebelum kita buka diskusi di slide terakhir nih, Bapak Ibu mungkin juga sudah menerima ya poster ini. Jadi ini ringkasan dari skema hibah riset yang kami buka tahun ini. Yang pertama adalah untuk laporan dan pustakawan. Ini juga tahun lalu kita buka. Tidak ada perubahan yang signifikan dari kriterianya. Kemudian penelitian untuk pemula, itu juga relatif sama. Kemudian penelitian unggulan, yang ini fokus untuk Bapak Ibu yang relatif sudah senior, mulai dari lektor sampai lektor kepala. Kemudian penelitian kolaboratif, yang ini kita arahkan selain Bapak Ibu yang pangkatannya sudah LK, juga para guru besar kita. Kemudian ada penelitian yang khusus untuk yang akan menuju guru besar, ya, penelitian percepat guru besar. Dan yang tadi saya singgung juga ada skema khusus untuk penelitian pengembangan institusi. Saya kira ini secara umum yang ingin atau bisa saya sampaikan. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, kita sangat senang. Dan sekali lagi detailnya bisa dilihat di pedoman yang ada linknya di slide ini juga. Dan nanti sampai masa unggah proposal tanggal 26 Februari tentunya kami juga masih bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu terkait hibah ini. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Rersas Mas Duki SAG MSI yang telah menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu. Yang pertama, Pak Unggul. Monggo Bapak untuk dapat disampaikan pertanyaannya. Saya Mbak Mei. Oke, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati sambutan Mbak Direktur dan Kapus Pengabdian, terutama pengabdian saya banyak informasi. Yang tadi disebutkan adanya perubahan dalam panduan yang sekarang ini. Harapan saya
karena ini melibatkan 100 yang dosen, barangkali kalau ada yang barangkali disepakati perubahannya itu memberatkan bisa direvisi kembali. Karena saya percaya perubahannya itu diarahkan dalam rangka untuk mendorong kinerja penelitian dan pengabdian di TITI. Jadi kalau banyak meneliti, banyak aplikasi, tingkat penelitian pengabdian di PPM, UI meningkat kembali. Karena sekarang kan turun terjun bebas. Sama tentang perubahan yang ada, Pak Direktur atau mungkin Kapus. Saya melihat cover kok kayaan kok jadi saya agak kaget tuh. Covernya kok jadi kayak cover UGM ya, Universitas Gunung Merapi. Merapinya gede, bukan tulisan UI yang ada di Boulevard. Jadi harapan saya sih barangkali orang psikologi ya bisa membaca lebih lanjut ya. Jadi seolah itu pertemuan penelitiannya Merapi. Kalau UI-nya tersembunyi itu mungkin bisa dipertimbangkan Pak Direktur, mungkin dari masukan yang lain barangkali bisa mempertimbangkan itu. Beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Pertama untuk anggota. Dulu itu ketua diikuti anggota, anggotanya karena tim peneliti, anggota itu kan yang nantinya akan mengerjakan, yang tahu beban kerja kan di tim peneliti. Tapi sekarang dinaikkan anggotanya 2. Padahal kita tahu yang namanya UI kan banyak dosen yang sibuk. Sehingga nanti hanya sekedar untuk memenuhi syarat anggotanya 2 diambil. Kerjanya mungkin karena beliau sibuk, karena nggak kerja. Apa nggak bisa ditinjau kembali. Yang kedua, kewajiban seminar hasil kajian. Setahu saya, nilai akademik tertinggi suatu karya kan jurnal. Kalau sudah jurnal, kenapa sih harus diseminarkan lagi? Padahal dulu awal mula pada PPM kan dulu di seminar proposal dalam rangka meminta masukan dari reviewer, tapi kan banyak dosen yang merasa keberatan, akhirnya langsung ke reviewer. Nah, sekarang perubahannya ada kayaknya jadi memberatkan. Yang berikutnya, ada tambahan, ini sih konstruktif ya, adanya tambahan untuk memasukkan komponen IKU. Tapi teknisnya ini kan belum clear tadi, Kapus Pengabdian. IKU-nya dicantumkan di mana? Soalnya nanti yang reviewer begitu ini ada IKU, tapi kita nggak tahu tempatnya, IKU-nya nggak ditentukan, nanti reviewer nilainya beda. Nanti dianggap nggak ada, nilainya turun. Masalah IKU kan sebenarnya kalau pengabdian itu mesti dapatnya, karena dari 8 IKU itu kan ada 3 jam mesti masuk, karena memberi kesempatan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen kegiatan di luar kampus, kerja dosen digunakan masyarakat bisa, cuma tempatnya di mana itu? Ya nanti reviewer pas menilai tidak salah persepsi. Yang berikutnya, ini bagi saya sangat keberatan. Kemiripan pengabdian masyarakat 20%. Kalau di penelitian itu sangat-sangat wajar, sangat lumrah. Karena di penelitian itu ada mata kuliah metode penelitian dan macam-macam. Yang namanya metode pengabdian masyarakat nggak ada ilmunya. Kalau dipaksakan di proposal semacam itu, apa nggak memberatkan? Toh nanti pada saat publikasi jurnal pengabdian masyarakat, itu kan ada permintaan dari publisher dimanapun. Saya beberapa kali nulis di luar, mesti ada itu. Jadi kalau nanti misalnya begini, saya kemarin membuat pengabdian di Bantul tentang badan di tempat Sleman itu sangat membutuhkan. Otomatis kan metode pelaksanaannya hampir mirip. Begitu nanti detail jangan-jangan kena. Kalau penelitian kan sangat luas, jadi monggo mohon penjelasannya semacam itu. Yang berikutnya, ini
tahun 2024 kayaknya tidak seperti biasanya ya. Antara sosialisasi dengan pembuatan proposal jedanya agak lama. Ini kayaknya kan diumumkan minggu kemarin ditutup 26 hanya hitungan hari 12 hari ya. Apa nggak memungkinkan itu dilonggarkan karena kan tidak semua dosen itu sigap diumumkan langsung bisa membuat. Apalagi tadi kampus penelitian memberikan tanda petik yang belum buka pedoman artinya baru dibuka hari ini apa sanggup dalam sekian hari buat khusus yang penelitian kampus penelitian tentang tadi kebijakan kampus penelitian yang poin kedua prioritas riset untuk dosen muda maksudnya gimana ya? Kalau yang tiga jelas untuk guru besar. Itu aja beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan dan masukan bisa dipertimbangkan kalau sekiranya bagi para dosen perubahan yang suatu keniscayaan, tapi kalau perubahan tidak memberikan suatu kemudahan itu kan jadi mengurangi animo dari peneliti dan pengabdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini mau dijawab dulu atau pertanyaan selanjutnya nih Bapak? Mungkin saya ini apa sambil menunggu ini. Nanti ada yang Iya, monggo, ditanggap Pak. ke kapus, ada yang saya coba tanggapi ini. Nah ini. Oke, matur nuwun. Biar nggak lupa Mbak Mei. Matur nuwun Pak Unggul, pertanyaan dan masukan-masukannya. Mungkin tadi yang disampaikan saya ada yang saya coba luruskan ya Pak Unggul yang terkait dengan perolehan penelitian dan pengabdian yang menurun drastis ya, anjlok. Ristek Dikti itu mungkin perlu saya sampaikan informasi bahwa tahun 2020 itu UII didanai 38 proposal nih Bapak Ibu sekalian. Tahun 2020 UII yang lolos itu adalah penelitian 38 proposal dan pengabdian 3 proposal. Kemudian tahun 2021 itu penelitian itu 35 proposal. Kemudian pengabdian ada 1 proposal 2021. Kemudian 2022 itu 42 proposal Bapak sekalian. Jadi tahun ini 22 proposal 42 proposal. Pengabdian 3 proposal. Kemudian 2023 itu 42 proposal. Ya, dan pengabdiannya juga 3 proposal. Itu yang didikti selain yang di Ristek BRIN. Jadi kalau mohon maaf Pak Unggul mungkin saya sampaikan bahwa kalau disampaikan capaiannya menurun drastis itu saya pikir tidak benar. Jadi ini Oh, perlu bukan Pak Dir, Mas saya bukan perolehan hibah itu, kinerja keseluruhan. Oh. Jadi kan dulu pertama diumumkan TPPN pengabdian masyarakat nomor 4, nomor 1 swasta, 4 nasional, habis itu 17. Itu kan kinerja secara keseluruhan, bukan perolehannya. Itu kan ya bagian dari kinerja secara umum. Maaf Pak Dir. Oke, matur nuwun, Pak Unggul. Oke. Oke, karena kalau untuk apa kinerja dari ini, apa kinerja penilaian pengabdian itu memang ininya berbeda ya. Jadi kita juga mengikuti universitas yang ini. Tapi kalau dari kita lihat dari segi ininya, apa capaian tadi itu tidak menurun gitu kan. Jadi tahun bahkan ada sedikit peningkatan, walaupun hampir sama lah gitu. Ini matur nuwun, Pak Unggul koreksinya. Kemudian untuk yang apa teknis-teknis oh ya, untuk buku juga ya, tadi ada masukan cover ya, cover buku yang itu di bawah Gunung Merapi yang tinggi, mungkin nanti Pak Mas Duki ya dari ilmu komunikasi yang menyampaikan. Kemudian apa tadi ya, untuk seminar ya, ini wajib seminar itu kemarin itu sebenarnya ini apa latar belakangnya adalah kita melihat itu peserta seminar dari kita sendiri itu masih sangat rendah. Kemudian untuk yang seminar ini sebenarnya kita tidak mewajibkan Bapak sekalian untuk publish di situ di proceeding, tetapi hanya seminar itu menjadi sarana dari Bapak sekalian untuk menyampaikan hasil penelitiannya memang benar tadi ya. Jadi luarannya adalah di jurnal publish itu sudah oke, tetapi di sini selain untuk meramaikan gawe kita ya, meramaikan gawe kita juga harapannya bisa apa pada sesi seminar dan itu juga tidak dipungut biaya Bapak sekalian. Jadi seminar itu free ya untuk internal UII. Harapannya adalah ada forum silaturahmi di situ, kemudian ketemu dengan dari berbagai kampus yang lain dan sebagainya. Itu salah satu alasannya. Sehingga ini kenapa kok seminar ini dijadikan sebagai salah satu
bentuk ini ya Bapak sekalian yang mendapatkan hibah itu mohon untuk bisa menyampaikan di situ untuk media untuk menyampaikan ini apa hasilnya ya, hasil penelitian dan pengabdian. Nah, mungkin untuk yang teknisnya mungkin bisa langsung baik penelitian, kampus penelitian atau pengabdian. Monggo. Ini Mbak Meni, biar langsung teknis. Ini saya masuk biar nanti yang paling banyak Mas Junaidi ya, karena pertanyaan lebih banyak untuk beliau. Jadi untuk cover itu memang kita mencoba ini Pak Unggul, Bapak Ibu menselaraskan dengan strategi branding UII selama ini. Kalau Bapak Ibu lihat kalender kita kan tahun ini, tahun lalu itu nggak ada lagi gambar gedung-gedung UII ya. Adanya kalau tahun ini itu gambar-gambar arsitektural di luar UII. Apa filosofinya bahwa kita itu ingin menonjolkan impact, ingin menonjolkan values-nya UII. Nah, mengapa Merapi? Karena kita ingin membayangkan konsep riset ke depan itu kan adalah yang membangun harmoni, yang dekat dengan lingkungan ya, isu-isu yang berkaitan dengan advokasi masyarakat yang pasca bencana dan sebagainya. Nah, itu menjadi simbolis ketika kita tonjolkan Gunung Merapi. Nah, tahun depan kita akan lihat lagi, apalagi yang secara simbolis bisa menggambarkan kiprah UII. Jadi beyond dari kampus secara fisik. Nah, itu argumentasinya. Mungkin kalau yang lain-lain tadi udah dijawab Pak Direktur ya, soal perlunya seminar. Yang banyak pertanyaan tanya ke Pak Junaidi. Silakan. Maaf Prof, yang tadi kebijakan penelitian khususnya yang muda itu gimana nih? Kalau yang nomor Oh, 3 iya, kan iya. guru besar kan jelas. Ini yang di luar guru besar berarti kan masuk yang 4 itu yang 2 ya maaf. Ya, baik. Jadi kalau untuk yang dosen muda prioritas itu kita sudah berlakukan sejak tahun lalu, Pak Unggul, di mana di tahap akhir, jadi di tahap awal tentu semua bisa apply ya. Di tahap akhir itu kita terutama kan ada skema pemula dan unggulan gitu. Nah, itu nanti akan melihat pertama dosen mana yang belum pernah memperoleh riset dari DPPM 4 tahun terakhir ya. Itu satu. Kemudian juga nanti kita lihat dosen dalam arti muda itu baru berkiprah di UII 5-10 tahun terakhir. Jadi lebih ke sana semangatnya untuk pembinaan. Nah, lalu yang untuk para guru besar itu kita rumahkan secara khusus di riset kolaborasi ya, di riset kolaborasi. Mungkin itu penjelasannya. Terima kasih. Ya, oke. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Eko, Mas Tuki, dari pertanyaan Pak Anggul, ya, Kampus Pengabdian Senior. Assalamualaikum, Pak Anggul. Baik, Assalamualaikum. izin menjawab ada 4 pertanyaan tadi yang diberikan ke kami terkait dengan anggota 2 orang memberatkan atau tidak. Dari pedoman yang kami buat ya untuk 6 skema pengabdian masyarakat, untuk 2 anggota itu di 4 skema gitu ya. Kemudian untuk skema yang KKN unggulan itu tidak ada anggota, jadi ketua bisa merangkap jadi anggota yang KKN unggulan. Kemudian untuk yang PKM itu 1 ketua dan 1 anggota ya, yang skema PKM itu yang nominalnya kurang lebih 15 juta. Kemudian untuk yang KKN unggulan, kemudian penugasan jurusan, kemudian kewilayahan, kemudian untuk yang internasional itu 1 ketua dan 2 anggota. Dan kami sudah mempertimbangkan dari masukan berbagai pihak, insya Allah untuk yang anggota di dalam 4 skema tadi itu tidak memberatkan, justru malah meringankan seperti itu. Sehingga harapannya yang sudah lama ya, yang memiliki jam terbang yang sudah panjang terkait dengan pengabdian masyarakat ini bisa saling berkolaborasi, setidaknya bisa memberikan estafet gitu ya kepada dosen yang anggotanya untuk ada pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk Maaf Pak Jun, Maksudnya gini, ya, silakan. dengan anggota nanti implikasinya di poin pengabdian anggota kan dibagi 2.
Ada yang namanya kerja dalam pengabdian, penelitian. Yang tahu kebutuhan kan tim peneliti. Apa enggak seperti itu? Anggota yang namanya tim ya anggota satu, selebihnya yang mau cari 5, mau cari 6 itu urusan di tim. Maksudnya itu. Sehingga nanti implikasi dari kegiatan yang anggota semakin banyak, itu kan konsekuensinya di pembagian CCP. Itu Mas saya masih. Oh ya. Oke, kalau terima kasih masukannya Pak Unggul, karena Pak Unggul juga salah satu dari tim reviewer pengabdian seperti itu. Tapi memang dari dua anggota ini tadi kami sampai di awal ini sudah kami pertimbangkan seperti itu dan juga sudah kita minta masukan dari yang lainnya, sehingga yang sekarang anggotanya dua itu sebagai peningkatan dari dari yang sebelumnya pengabdian yang di skema sebelumnya. Ya, dua anggota ini kami merasakan tidak lebih memberatkan, justru malah meringankan. Kemudian yang kedua, seminar pada seminar nasional di DPPM tadi sudah disampaikan oleh Prof. Duki. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan indikator kinerja utama dilampirkan di mana? Insya Allah untuk memasukkan IKU ya atau indikator kinerja utama itu nanti Bapak Ibu pengusul atau Bapak Ibu pengabdi bisa melihat pada template proposal yang ada dalam website di DPPM. Karena nanti para pengusul itu memasukkan indikator kinerja utamanya itu di dalam deskripsi yang ada di dalam proposal. Di pembahasan seperti itu juga ada di pembahasan di abstraksi ya itu ada muncul terkait dengan IKU juga. Kemudian juga ada penjelasan-penjelasan di dalam isi proposalnya tadi. Nah, kenapa kita menggunakan IKU Bapak Ibu sekalian? Karena IKU ini adalah indikator kinerja utama yang itu menjadi pemeringkatan oleh Dikti. Ya, jadi sejak tahun 2023 ya, 2022-2023 Dikti itu sudah melakukan perankingan terkait dengan perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang melakukan program pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan MBKM dan juga memiliki muatan IKU. Nah, itulah menjadi motivasi kami di DPPM sehingga kami berharap unit-unit yang ada di UI ini juga turut serta dalam mengisi indikator kinerja utama. Jadi bukan hanya dalam penelitian dan pengabdian, di dalam perkuliahan, di dalam kegiatan yang lainnya itu pun juga ada ada penilaian yang memang diperlukan untuk perankingan di tingkat nasional. Nah, ini kami mengusulkan adanya IKU tersebut sehingga kita dapat berkontribusi di dalam indikator kinerja utama di universitas kita ini. Kemudian untuk yang kemiripan 20%, ya, untuk kemiripan 20% ini kalau kami baca di pedoman dan di dalam pedoman memang 20% ini di dalam penelitian dan pengabdian, tetapi memang untuk yang pengabdian masyarakat, ya, untuk similarisi aplikasi tun ininya ini, kita kalau di diskusi kemarin 20% ini di dalam penelitian, sedangkan untuk yang pengabdian, ya nanti kita bisa melihat dari sisi track record pengusulnya, Pak Unggul. Ya, sehingga apakah memang secara metodologi pengabdian masyarakat sebetulnya sudah ada ya literasi atau mungkin buku-buku referensi yang berkaitan dengan metodologi pengabdian masyarakat mungkin, tapi memang kurang terpetakan atau kurang dijelaskan di dalam proposal. Walaupun memang dari sisi luaran di pengabdian masyarakat ya kita berharap ya ketika Bapak Ibu mengusulkan jurnal pengabdian masyarakat itu sesuai dengan metodologi yang ada di dalam perjurnalan yang dalam karya ilmiah. Mungkin itu sehingga 20% ini juga menjadi batasan yang dalam pengabdian masyarakat ini tidak fix ya atau fleksibel seperti itu. Ya, sehingga berbeda dengan batasan 20% di dalam proposal di penelitian di DPPM.
Kurang lebih seperti itu, Pak Unggul, penjelasannya, dan mungkin dari Pak Eko dan juga Prof. Mazduki kalau ada tambahan kami persilahkan. Kita kembalikan ke Mbak Mei. Silakan Mbak Mei. Oke, baik, matur suwun Bapak. Kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. Kami persilakan untuk dapat mengaktifkan fitur raise hand. Atau sambil menunggu, ini ada pertanyaan di kolom chat Bapak. Mungkin pertanyaan ditujukan kepada pusat penelitian, J. Izin bertanya, apakah ada batasan berapa kali kita laboran atau dosen dalam melakukan pengajuan hibah penelitian? Prof. Mazduki mohon untuk menanggapi Ya, dari pertanyaan Pak yang ada di Amirul, kolom ya. G. Apakah ada batasan berapa kali kita, terutama laboran atau dosen dalam melakukan pengajuan? Kalau berapa kalinya nggak ada, kan istilahnya Bapak Ibu punya hak untuk mengajukan, ya bahkan setiap tahun sepanjang persyaratan dasarnya kan yang riset yang ongoing itu sudah selesai, atau jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan hibah sebelumnya, maka Bapak Ibu punya hak untuk mengajukan hibah berikutnya. Itu saja. Jadi silakan untuk diajukan, kami tunggu ya. Apalagi untuk kawan-kawan yang masih muda, baru berproses di UI dan juga belum pernah mendapatkan hibah DPPN. Nah, ini yang kami lebih tunggu lagi. Terima kasih. Ada lagi Baik, dari terima kasih, Prof. Pak Adi ya, kalau tidak salah ini. Oh iya, J. Program percepatan lektor kepala. Jadi memang untuk program itu, Pak Adi dan Bapak Ibu, nantinya terpisah penjelasannya, yang terutama yang lebih detail. Jadi diumumkan juga terpisah nanti, baik secara penanggalan maupun proses mentoring dan output serta pihak-pihak yang terkait. Jadi kami memang tidak masukkan di sini ya. Nanti akan ada pengumuman tersendiri. Terima kasih. Pak Sukamta ada pertanyaan ya, saya lihat di juga apakah waktu dekat ada seminar hasil. Nah, untuk yang seminar di DPPM, Bapak Ibu, kita laksanakan selalu di akhir tahun. Jadi rata-rata itu bulan Oktober atau November nih. Dalam arti karena kita ingin menunggu ya hasil-hasil riset kita itu bisa tuntas. Kalau Bapak Ibu amati di pedoman kan rata-rata kontraknya itu 8 bulan. Ya, idealnya kalau lancar selesai bulan November ya. Nah, itu bisa dipungkasi dengan mengikuti seminar PPM. Dan ini mohon tidak dianggap penambahan beban Bapak Ibu, karena ini kita upayakan sangat fleksibel caranya ya. Bapak Ibu juga bisa offline, bisa juga lewat Zoom ya. Dan tadi Pak Direktur menyampaikan juga, Bapak Ibu juga tidak perlu hanya hasil risetnya akan dipublish di jurnal, tidak perlu paper yang dipresentasikan itu dimasukkan di proceeding. Jadi itu opsional. Nah, kita melihat benefitnya. Bapak Ibu kemudian punya ruang untuk mempresentasikan secara oral ya hasil risetnya. Dan Bapak Ibu yang wajib mempresentasikan itu adalah yang sudah selesai juga risetnya. Jadi kalau misalnya kontraknya tahun ini, misalnya nanti bulan April itu kita kontrak, Bapak Ibu, lalu ternyata sampai akhir tahun ini belum selesai, nah itu tidak perlu mengikuti seminarnya akhir tahun ini. Nah, Bapak Ibu kan berarti akan selesai tahun depan. Nah, misalnya April atau Maret. Nah, kalau begitu seminarnya itu bisa di akhir tahun depan. Gitu. Jadi karena tentu yang disampaikan harusnya yang sudah selesai risetnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya itu kontrak Desember kemarin, Pak.
dari proses. Oke, ye, ye. Oke, tadi ada pertanyaan di chat WA ini dari Pak Muhsin Ahmad ya. Saya belum pernah diberi kesempatan untuk menjadi DPL KKN. Bagaimana cara mendaftarnya? Jadi untuk pendaftaran KKN kurang lebih sepertinya biasanya dibuka atau dikirim secara email bagi DPL 1 yang mungkin kebutuhan DPL-nya kurang, tapi mungkin nanti bisa lebih dijelaskan dari Mbak Mei ya untuk DPL 1 ini. Apakah itu dibuka secara umum atau ditunjuk oleh pihak-pihak tertentu, tetapi mungkin kalau memang kebutuhan banyak mahasiswa yang mendaftar KKN dan DPL 1-nya ini kekurangan, ya nanti dari DPPM biasanya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu dosen UI yang ingin menjadi DPL 1 bisa mendaftar melalui Google Form. Nah itu Pak Muhsin terkait dengan kesempatan untuk menjadi DPL KKN. Nah kemudian tadi dari Pak Unggul ya terkait tadi saya yang 20% ya karena di situ di dalam ketentuan umum sudah diberikan panduannya ya yaitu proposal sudah dilakukan pengecekan kemiripan melalui aplikasi Turnitin dengan batas maksimum 20%. Berarti itu adalah ketetapan di dalam penelitian dan pengabdian untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan proposal. Kami berharap Bapak Ibu sudah mengecek terlebih dahulu kemiripannya dengan batasan maksimal 20%. Baik, itu aja mungkin saya kembalikan ke Mbak Mei. Silakan Mbak Mei. Matur suwun Bapak. Monggo persilakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya masih adakah atau tidak, apabila tidak acara akan kami akhiri. Rampung. Mungkin yang di chat kolom chat Zoom deh. Pertanyaan ditujukan sepertinya untuk Prof. Mas Duki nih, Prof. Oke, dari Pak Joko Susilo, apakah ada evaluasi terkait jangka waktu terbitnya luaran? Misalnya ada presiden 2021, luaran baru terbit 2023, sehingga dana termin baru cair setelah luaran terbit. Terima kasih Pak. Ya, kita memahami Pak, publikasi tidak bisa cepat ya. Jadi normalnya kami itu istilahnya berharap on time. Jadi kalau kontraknya 1 tahun ini ya, maksudnya 8 bulan tuh bisa sampai publish. Ada beberapa Pak Joko yang bisa memenuhi ya. Jadi misalnya setelah kontrak itu ada yang dalam tempo 6 bulan sudah memenuhi baik laporan risetnya maupun publikasinya. Jadi memang tidak ada kondisi yang standar di sini ya. Nah, yang kami selalu ingatkan nih mumpung ada pertanyaan ini adalah bahwa Bapak Ibu itu melakukan penelitian dimulainya setelah kontraknya, jangan sebelumnya. Nah, misalnya ada pemikiran supaya nanti on time, maka saya proses dulu riset, baru saya ajukan proposal, sehingga nanti biar publikasinya itu segera terwujud di akhir kontrak. Nah, itu mohon jangan berpikiran seperti itu. Jadi kami justru mendorong Bapak Ibu itu memulainya setelah kontrak itu riset ke lapangannya atau pengumpulan data ya, sehingga di laporan riset nanti akan cocok tuh ya bahwa riset dilaksanakan setelah kontrak. Nah, ada situasi di mana kita nggak bisa mengendalikan publikasi itu bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah, kami memberikan toleransi, Pak Eko. Dengan konsekuensi tentu kalau belum publish, ya termin 2-nya atau termin akhirnya tidak bisa kami cairkan. Itu saja. Apa maknanya agar Bapak Ibu terus termotivasi memastikan publikasi. Nah, jadi kami memberi toleransi. Nah, ada banyak kasus seperti ini. Nah, kita sedang juga melakukan evaluasi keseluruhan sampai kapan gitu ya kita mentoleransi ini, apakah sampai 5 tahun
atau 10 tahun nih sedang kami lihat. Tapi prinsipnya kami memahami bahwa publikasi itu prosesnya panjang, tidak ada toleransi untuk mengganti level publikasinya dari yang fokus misalnya ke Sinta itu enggak. Jadi kami tetap sesuai kontrak. Nah, jalan tengahnya adalah kami memberikan waktu atau toleransi waktu untuk Bapak Ibu sampai artikelnya publish. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mas Duki. Nampaknya sudah ya Bapak Ibu. Dan berakhirnya sesi tanya jawab berakhir pula acara pada pagi hingga siang hari ini. Mbak Mei, Izinkan terlebih Mbak Mei, Bapak. sebelum diakhiri meng-highlight kembali. Jadi ini Oh, nggih, monggo silakan Bapak. sedikit ya Bapak Ibu yang kami hormati, jadi terima kasih ini sudah berpartisipasi di sini dan harapannya untuk mengirimkan proposal kepada kita di DPPM yang ini bisa juga dijadikan sebagai pemanasan untuk nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilaunching yang hibah dari Ristek Dikti ya. Jadi ini juga mohon catat ya. Jadi ini untuk membaca pedoman ya. Jadi membaca pedoman biasanya kegagalannya karena tidak membaca pedoman. Termasuk juga di penelitian Ristek Dikti ya, banyak yang tidak membaca pedoman. Bahkan template-nya pun sudah tidak sesuai juga ada ya. Itu perlu mungkin ini mumpung ketemu dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen bisa sampaikan. Jadi untuk ini alhamdulillah klasternya UI masih sama, masih klaster mandiri ya. Jadi tahun 2023 kemarin klaster mandiri, sebelumnya juga udah klaster mandiri terus ya. Dan ada pedoman itu ada jelas mana yang boleh diisi, mana yang boleh tidak ya. Jadi ada skema-skema yang UI itu tidak bisa masuk. Karena sekali lagi untuk mungkin berbeda ya. Dulu ini sekarang itu adanya masuk klaster saja ya. Klaster untuk peringkat itu ada klaster mandiri, utama dan seterusnya itu. Dan UI karena klaster mandiri maka ada beberapa skema penelitian itu sekali lagi yang tidak boleh. Jadi mohon Bapak sekalian nanti jangan sampai tidak membaca panduan ya, panduan. Baik ini panduan sekarang DPPM maupun panduan Ristek Dikti nanti untuk yang selanjutnya. Matur nuwun itu saja Mbak Mei untuk meng-highlight itu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak. Sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Bapak Ibu mohon izin untuk dapat mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah di-share oleh panitia. Bapak, Bu, foto saya mulai. Dalam hitungan 3 akan kami mulai Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mohon untuk ditahan dulu senyumnya. Selanjutnya di halaman kedua. Selanjutnya di halaman ketiga. Selanjutnya di halaman terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mengikuti acara dan berpartisipasi aktif. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri acara, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Kami tunggu proposal Bapak Ibu dosen laboran pustaka UI maksimal tanggal 26 Februari. Kemudian saya Mainutina Sari, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, Mbak Mei. Terima kasih Ibu, Bapak. Yeay. Oh, tinggal minggu depan berarti ini ya. Masih Iya, Pak. bisa Pak. Biasanya di injury time biasanya pada on. Mohon izin kami les nggih. Assalamualaikum.